Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman akademisi, selamat datang kembali di kuliah singkat Teori Hukum Dimensi Filsafat dari buku Teori Kontekstualisasi Sihat Profesor Kiai Mukri Aji, yang buku ini merupakan karya tulis saya, menuliskan pemikiran dari Profesor atau Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik kawan-kawan, selama ini dalam diskursus pemikiran hukum Islam, kita sering terjebak dalam pembagian yang kaku, bahkan antagonistik antara ijtihad dan taklid. Ijtihad diagungkan sebagai simbol kreativitas intelektual yang progresif, sementara taklid distigmakan secara peyoratif sebagai bentuk stagnasi, kejumudan, dan ketertutupan berpikir. Namun, benarkah realitas epistemologisnya sekontradiktif itu? Hari ini kita akan membedah bab 3 dari gagasan monumental Profesor Kiai Mukri Aji mengenai teori kontekstualisasi ijtihad. Kita akan melihat bagaimana filsafat hukum sebetulnya tidak bekerja secara dikotomis, melainkan dialektis. Baik kawan-kawan semuanya, secara epistemologis Profesor Kiai Mukri Aji dalam buku ini mendekonstruksi cara pandang modern yang bias terhadap taklid. Dalam dimensi filsafat hukum, taklid bukan kelemahan intelektual, melainkan sebuah kebutuhan struktural dan mekanisme distribusi otoritas keilmuan. Mengapa demikian? Karena secara sosiologis dan fungsional, masyarakat terbagi atas kelompok mustahid atau yang disebut sebagai produsen hukum, dan kelompok awam atau mukallid yang menjadi pengguna hukum. Tidak semua orang memiliki kapasitas menguasai perangkat metodis seperti bahasa Arab, ilmu hadis, dan maqasid syariah. Tanpa adanya sistem taklid yang teratur, hukum Islam akan mengalami chaos atau anarki interpretasi karena setiap individu dipaksa beristihad tanpa kualifikasi. Jadi pada esensinya taklid berfungsi menjaga stabilitas, konsistensi, dan kontinuitas tradisi hukum. Dalam buku ini, Profesor Kiai Mukri Aji memberikan kritik keras jika taklid dipraktikkan secara buta atau taklidul ama, atau apa yang beliau sebut sebagai taklid normatif. Taklid normatif ada sikap dogmatis yang menelan mentah-mentah produk atau hasil hukum masa lalu sebagai kebenaran absolut tanpa memahami metodologinya. Inilah yang memicu stagnasi hukum di era modern. Sebagai solusinya, Profesor Kiai Mukri Aji menawarkan lompatan paradigma menuju taklid metodologis atau taklid dinamis. Dalam dimensi filsafat, objek yang dikutip atau yang diikuti bukan lagi produk hukumnya yang temporal, melainkan kerangka berpikir, prinsip usul fikih, dan prosedur istinbat atau penggalian hukum dari para ulama madhab. Kita memegang metodologinya yang mapan, tetapi menggunakannya untuk menjawab realitas sosial yang baru. Ini adalah jembatan emas yang menghubungkan stabilitas tradisi dan dinamika modernitas. Kawan-kawan semuanya, mari memandang hukum melalui lensa sistem thinking. Seperti istilah Jasar Audah, hukum Islam adalah entitas hukum yang digerakkan oleh dua pilar, yaitu ijtihad sebagai motor inovasi dan adaptasi, serta taklid metodologis sebagai jangkar stabilitas dan legitimasi ilmiah. Melalui teori ini, ijtihad modern tidak boleh bergerak bebas secara liberal tanpa arah, melainkan wajib beroperasi dalam koridor metodologi mazhab yang teruji. Sebaliknya, tradisi mazhab tidak boleh membekukan pemikiran, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan perubahan zaman, komunikasi digital, bioetika, hingga ekonomi modern. Inilah model integratif yang proporsional. Baik, kesimpulannya, dalam dimensi filsafat hukum, Profesor Mukri Aji, dinamika hukum tidak harus mengorbankan stabilitas dan kontinuitas tradisi, tidak boleh menutup ruang pembaharuan. Ijtihad dan taklid ada dua pilar yang sinergitis,
yang membuat hukum Islam tetap memiliki legitimasi ilahi sekaligus responsif terhadap kompleksitas peradaban manusia. Baik, bagaimana pendapat kalian mengenai pergeseran dari taklid normatif ke metodologis ini? Silakan berikan pandangannya di kolom komentar. Salam literasi.